semua umat Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop yang diberikan oleh Elai adalah doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat 1 sampai 11 berbicara tentang isi doa Nehemia untuk bangsa Israel. Nehemia pada masa itu berada di Persia, menjadi juru minum raja pada masa itu. Tetapi dalam kondisi situasi di tempat Nehemia berada, kondisinya baik-baik saja, aman saja, posisinya dan kedudukannya aman saja. Tetapi suatu ketika pada bulan ke-9, perkirakan sekitar bulan September, ada saudara-saudaranya, yaitu Anani dengan saudara-saudaranya datang dari Yerusalem. Lalu Nehemia bertanya kepada Anani, bagaimana keadaan orang-orang di Yerusalem atau orang-orang di Israel, orang-orang Yahudi di sana. Lalu Anani dan rekan-rekannya bercerita kondisi yang terjadi di kota Yerusalem. Kota Yerusalem diceritakan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, orang-orang Israel yang di Yerusalem dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan mereka ceritakan bahwa pintu gerbang Yehuda juga dibakar, tembok Yerusalem juga dihancurkan. Dan kondisi ini ketika Nehemia mendengarnya, hatinya menangis, hatinya terharu, dan dia mencoba untuk curhat kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk bangsanya, untuk orang-orangnya, untuk negerinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kondisi hari ini di tempat kita, di rumah kita, hari ini di sekitar kita, kondisi tidak baik-baik saja di seluruh di tanah Papua, di Indonesia pada umumnya, bahkan dunia, seluruh dunia hari ini kondisi tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kondisi hari ini masyarakat kecil tetap menjadi kecil, hak mereka dirampas, tanah mereka diambil, rumah mereka diambil, kekayaan alam mereka dikeruk habis, kepentingan sepihak, kepentingan negara, bahkan kepentingan orang-orang tertentu. Bapak Ibu Saudara, rumah mereka dibakar seperti tanah Papua hari ini. Kondisi tidak baik-baik saja. Kenapa? Honai atau rumah mereka dibakar. Mereka ada pengungsian, ada kem-kem di mana. Tidak hanya di tanah Papua, di Kalimantan, di Sumatera, di Aceh, bahkan dunia hari ini. Bapak Ibu Saudara, kondisi ini apakah membuat kita terdiam saja? Ataukah kita seperti tidak lihat, menutup mata kita, lalu menutup hati kita, menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan, untuk tidak melihat, untuk tidak peduli dengan kondisi hari ini? Bapak Ibu Saudara, hari ini renungan bagi kita semua ada 3 hal dari bacaan ini, bahwa Nehemia walaupun kondisi dia baik-baik saja di Persia, tetapi seorang diri Nehemia, dia peduli dengan orang-orangnya, dia peduli dengan negerinya. Seberapa pedulimu hari ini
dengan orang-orangmu, umat Tuhan yang dimanapun mengalami ketidakadilan, umat Tuhan yang mengalami kekerasan, umat Tuhan yang mengalami trauma karena kondisi keadaan dunia hari ini. Seberapa pedulimu hari ini, Bapak Ibu Saudara? Jika kondisi hari ini menciptakan diri kita sedemikian, apakah kita diam saja? Mari kita merenungkan satu bagian, ada 3 bagian firman Tuhan yang menjadi pokok utama dari bacaan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5, Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dan Nehemia tahu bahwa Tuhan Allahnya atau Tuhan Allah yang berkuasa itu, yang maha besar itu, yang penuh kasih sayang itu, tahu keadaan kondisi yang terjadi di masa itu. Nehemia tahu bahwa Allah mengetahui kondisi Israel, kondisi bangsanya yang mengalami ketidakadilan, yang berada dalam situasi daerah wilayah-wilayah pembuangan, cerai-beraikan di situasi pada masa itu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Allah tahu tembok Yerusalem yang diobrak-abrik, bahkan gerbangnya yang dibakar. Allah tahu itu. Dan keyakinan Nehemia, apa yang disampaikan melalui curhatannya atau melalui doanya kepada Allah, dia tahu Tuhan tahu itu. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Dan dia yakin bahwa Tuhan mengetahui penderitaan umatnya. Tuhan mengetahui kondisi umatnya. Tuhan mengetahui apapun yang menjadi pergumulan Nehemia. Keyakinannya itu, keyakinan Nehemia pada saat itu, dia juga percaya bahwa Allah adalah setia dan akan menepati janjinya, kesetiaannya, dan mendengarkan doanya. Bapak Ibu Saudara, seorang Nehemia percaya kepada Tuhan dan yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Seberapa jauh keyakinanmu kepada Allah ketika masalah, persoalan, kondisi yang tidak baik-baik saja, kondisi yang tidak aman, kondisi persoalan yang semakin berat yang menimpa dirimu, menimpa keluargamu, menimpa saudara-saudaramu, menimpa negerimu. Seberapa keyakinanmu kepada Allah? Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Allah tidak pernah berubah. Janji Allah ya dan amin untuk menolong orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mencintai dia, bukan sembarang orang. Mengapa demikian? Umat Israel adalah umat pilihan Allah, dan janji Allah kepada nenek moyangnya bahwa ketika tidak setia pada firman Allah akan dicerai-beraikan. Tetapi janji Allah juga, Tuhan Allah akan menyertai, akan memberkati, akan memelihara bangsanya. Tidak hanya kepada orang Israel di masa lalu. Janji itu datang kepada dirimu, saudara, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Janji Tuhan akan memelihara dirimu, asalkan percaya kepada Allah bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah itu setia, sekalipun saudara dan saya tidak setia. Itu bagian pertama. Bagian kedua dari bacaan ini adalah bahwa
ayat yang ke-6 sampai 9. Dia berbicara bagaimana Nehemia mewakili orang Israel memohon pengampunan dari Tuhan, memohon mengampuni apa yang menjadi kesalahan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nehemia sadar, ya, sadar bahwa reruntuhan yang terjadi di kota Yerusalem atau tembok kota Yerusalem terjadi karena dosa bangsa Israel. Itu menjadi catatan bagi Nehemia, dan Nehemia memohon pengampunan apa yang menjadi dosa bangsa Israel. Mengapa? Dari bagian bacaan ini kita perhatikan bahwa orang Israel tidak setia, tidak mendengarkan firman yang disampaikan atau mentaati hukum Musa, yang larangan-larangan yang disampaikan oleh Musa, tidak lagi setia kepada Tuhan sehingga dicerai-beraikan. Itu janji Tuhan. Orang tidak taat. Ketika Nehemia melihat itu, kondisi orang Israel, kenapa dicerai-beraikan, kenapa Yerusalem itu menjadi hancur, Yerusalem kota gerbangnya atau pintu gerbangnya dibakar. Ternyata ada kesalahan. Kesalahan di mana berbuat dosa terhadap Tuhan. Tidak mau mendengarkan janji Tuhan. Tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Menaati hukum Musa. Itu pelanggaran. Dan Nehemia mewakili bangsanya. Nehemia mewakili umatnya. Nehemia mewakili orang Yahudi, orang Israel.